Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardentri Divensa dengan NIM 415-200-168 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari pembahasan saya berikut ini. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Selain itu, terdapat juga pendapat mengenai bahasa menurut Wibowo. Menurutnya, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul ini tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia lah yang baik dan sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia, atau bisa saja mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Sebenarnya, bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilahnya bahasanya yang berbeda. Dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya, bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena memang tujuannya awalnya adanya bahasa ini adalah agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak akan mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Oke, menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota dari kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut atau bahasa prokem tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu lagi, namun orang awam yang mendengar saat itu yang bukan merupakan anggota dari kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa prokem tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki rahasia. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaannya digunakan dalam situasi yang formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka karena jika tidak mengetahui bahasa gaul tersebut atau mengerti atau jika tidak menggunakan bahasa gaul tersebut, remaja tersebut akan berasumsi atau dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lain. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Dapat dilihat pada contoh tabel bahasa gaul kali ini, yaitu penggunaan bahasa gaul merupakan hasil dari modifikasi dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul ini dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling kita mengirim pesan. Selain kata yang terdapat pada tabel ini, masih banyak kosakata bahasa gaul yang terdapat di kalangan masyarakat. Misalnya seperti pencampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling dikombinasikan, dapat juga berupa singkatan kata yang unik dari penggabungan beberapa kata bahasa baku, atau mungkin bisa berupa bahasa-bahasa daerah yang memiliki pelafalan atau penulisan yang unik.
Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa sih pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, pengaruh yang pertama yaitu eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini, dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena para generasi muda yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda, agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia. Pengaruh yang kedua yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan teknologi yang lebih maju. Seperti yang ada di sekitar kita, perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Maka jika ada produk iptek yang mereka hasilnya disertai dengan penggunaan bahasa asing, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno jika di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan antara bahasa gaul dengan realitas budaya berbahasa. Keberadaan bahasa gaul ini telah menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari. Tengok saja pada media jejaring sosial yang semakin ramai dalam mempergunakan bahasa gaul. Pendukung utama eksisnya bahasa ini ialah para remaja. Kenyataannya, tumbuhnya bahasa gaul di tengah-tengah bahasa Indonesia memang tidak dapat dihindari. Teknologi yang semakin mudah juga menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya percampuran bahasa gaul dalam penggunaan bahasa Indonesia masyarakat. Bahasa gaul tidak selalu berkonotasi buruk, namun jika pemakaiannya tidak berpegang dengan kontrol, maka akan menimbulkan tergesernya posisi bahasa Indonesia dan bisa saja digantikan oleh bahasa gaul tersebut dengan tiba-tiba. Ketika bahasa gaul telah digunakan secara terus-menerus, bisa jadi orang pun akan membawanya bahkan dalam situasi formal sekalipun. Pencampuran bahasa resmi dengan bahasa gaul pun tidak akan bisa dihindarkan, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kesimpulan dari pembahasan saya kali ini, yaitu adanya penyimpangan bahasa gaul ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Munculnya bahasa yang digunakan dalam jejaring sosial ini dapat menjadi bumerang, karena dalam sisi negatifnya jelas akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi kreatif. Pada saat bahasa gaul ditempatkan sebagai sebuah kebudayaan berbahasa yang baru dalam bangunan berrelasi, maka sewajarnya tidak mencoreng dan menggeser tatanan berbahasa maupun berbudaya yang telah ada dan menjadi pegangan masyarakat. Dengan demikian, terdapat secerah gambaran dinamika berbahasa yang kreatif dan dinamis, yang berdampingan dengan tatanan aturan yang telah baku. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Saran dari pembahasan saya kali ini yaitu para kalangan masyarakat, khususnya remaja dan anak muda, harus biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam forum resmi, hendaknya masyarakat, khususnya para remaja dan anak muda, tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku. Media-media cetak atau elektronik harus tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, dalam perguruan tinggi, dengan tugas praktik dialog atau monolog seperti dalam bermain drama, penulisan artikel makalah, dan sebagainya. Permasalahan ini hendaknya diselesaikan dengan penanaman rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sejak dini kepada anak-anak. Cinta terhadap bahasa Indonesia akan memudahkan seseorang dalam mempertahankan tertancapnya bahasa Indonesia tersebut dalam benaknya sehingga tidak akan bisa
diracunkan oleh bahasa-bahasa lain yang muncul di tengah-tengahnya. Baik, sekian presentasi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran yang membangun, saya akan siap menerimanya kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.